Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Pancasila, Pertumbuhan Paham Kebangsaan Indonesia. Dari Prodi Studi Agama-Agama IAIN Kediri, Kelompok 3 Jawa Berliana dan Fajar Muhammad. Rumusan masalah. Bagaimanakah paham kenusantaraan pada masa prakolonial? Bagaimanakah paham kebangsaan Indonesia pada masa kolonial? Bagaimanakah paham kebangsaan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia? Menurut pendapat para sejarawan atau para ahli, pertama ada menurut Marsudi. Paham kebangsaan Indonesia tidak muncul dalam pandangan bangsa Indonesia dengan begitu saja, melainkan paham kebangsaan Indonesia itu muncul secara bertahap dari perjalanan panjang bangsa ini. Marsudi membagi pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia ke dalam 3 bagian, yaitu Nusantara masa prakolonial, Nusantara masa kolonial, dan Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa prakolonial antara tahun 5-17 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam, dunia mengenal istilah Indonesia. Mereka menggunakan istilah Nusantara untuk menyebut kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada masa itu terdapat banyak pusat kekuatan politik di wilayah Nusantara, seperti kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Namun dengan adanya pusat kekuasaan politik di setiap wilayah, hal tersebut tidak dapat menyatukan orang-orang Nusantara sebagai satu bangsa. Menurut Soetijo, awalnya Indonesia dikenal dengan nama Kepulauan Nusantara sejak dari kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berhubungan dengan arti keterkaitan perumusan Pancasila, seperti unsur-unsur yang berupa jiwa ketuhanan, kemanusiaan, atau mereka suka melakukan kegiatan kemanusiaan, menunjukkan tinggi sikap bunda rasa, persatuan, cinta tanah air, dan mengutamakan keselamatan bangsa, tata masyarakat, dan tata pemerintahan yang dilandasi oleh masyarakat, dan keadilan sosial dalam seluruh kehidupan rakyatnya. Nusantara pada masa kolonial. Pada masa Portugis, menurut Marsudi, masa kolonial yaitu mulai dari 1511 saat Portugis menjatuhkan Malaka hingga proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Portugis datang ke Malaka dengan membawa 3 misi, yaitu Gold kemakmuran Portugis, Glory demi kejayaan Portugis, dan Gospel penyebaran agama Nasrani. Sejak awal, kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara sudah mencurigai kedatangan Portugis ke Malaka. Dengan kesadaran sebagai bangsa Nusantara, mereka ingin mempertahankan wilayah Nusantara. Kedatangan Portugis ke wilayah Nusantara telah membawa banyak pengalaman baru bagi Nusantara. Dalam bidang kemiliteran, Nusantara dipersenjatai dengan adanya meriam. Dalam segi ekonomi, Portugis memperkenalkan gaya baru dalam perdagangan, yaitu dengan mengubah hubungan antara konsumen dengan produsen yang pada mulanya memerlukan biaya operasional yang sangat mahal, menjadi hubungan yang biaya operasionalnya lebih murah. Nusantara pada masa kolonial. Masa kedatangan Belanda. Setelah kedatangan Portugis, Nusantara kembali didatangi oleh bangsa Eropa, yaitu Belanda. Pada mulanya, kedatangan Belanda ke wilayah Nusantara hanya untuk berdagang dengan membentuk suatu badan, yaitu VOC. Seiring waktu, badan ini dipergunakan untuk menjajah, memperbudak, dan menguasai Nusantara. Pada puncaknya, Belanda menerapkan politik asosiasi, yaitu Belanda menanamkan cara berpikir kultur Belanda pada penduduk Nusantara, sehingga Belanda tidak perlu berperang secara fisik untuk menguasai Nusantara. Namun hal ini justru membangkitkan kembali jiwa kenusantaraan yang sempat hilang. Kesadaran penduduk Nusantara tidak hanya sebatas kesadaran geografis, tetapi juga kesadaran politik dan administrasi. Pada abad awal ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis yang meliputi bidang irigasi, imigrasi, dan edukasi. Kemenangan Jepang atas Rusia mematahkan mitos bahwa ras kulit putih adalah ras yang paling kuat dan tak terkalahkan. Menurut bidang edukasi, generasi muda Hindia Belanda mulai melihat kondisi bangsanya secara kritis dan mereka dapat bertemu dengan para pelajar di daerah lain. Pertemuan mereka memunculkan kembali jiwa Nusantara yang sudah lama terpendam. Mereka juga mempelajari tentang perkembangan nasionalisme dan kebangkitan jiwa Nusantara.
Sarekat Islam, Indis Partij, PNI, dan organisasi lainnya. Penduduk Nusantara mulai sadar dan bangkit atas keterbelakangannya dari bangsa lain. Puncaknya pada tahun 1928, pemuda dari seluruh Hindia Belanda mengadakan suatu kontrak sosial yang disebut Sumpah Pemuda, yang menjadi simbol atas persatuan seluruh kekuatan Hindia Belanda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nusantara pada masa kolonial. Masa kedatangan Jepang. Kehadiran Jepang pada tahun 1945 memperkuat keyakinan bahwa kemerdekaan sudah di depan mata. Namun kenyataannya kehadiran Jepang justru lebih menyengsarakan daripada penjajah Belanda. Penjajah Jepang lebih identik dengan kemiliteran, memberikan kekuatan-kekuatan baru bagi bangsa Indonesia berupa dasar-dasar kemiliteran dan bela negara. Penjajahan Belanda telah menghadirkan nasionalisme, dan penjajah Jepang telah menghadirkan jiwa patriotisme, yaitu keberanian untuk menentang, membela, dan mempertahankan tanah Indonesia dari tangan penjajah. Namun kita tahu Jepang juga mempunyai niat untuk menguasai NKRI. Era kemerdekaan. Era Orde Lama. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, sosok yang melahirkan ide dan gagasan Pancasila, Soekarno adalah sosok yang sangat memahami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila. Pada era Soekarno ada beberapa nilai belasan beliau, semuanya dianggap sebagai bagian dari nilai luhur bangsa. Nilai-nilai tersebut adalah neutralitas, kedua konsep nasionalis, agama dan komunitas, sakom, ketiga ada konsep musyawarah mufakat dalam pemilihan. Era kemerdekaan. Era Orde Baru. Peristiwa ke-13 KS PKI yang terjadi pada tahun 1945 ini masih menjadi misteri, menandai runtuhnya era Orde Lama dan memasuki era Orde Baru. Di tengah goncangan politik yang terjadi pasca gagalnya kudeta dilakukan sejumlah elit militer, Presiden Soeharto memposisikan dirinya sebagai the Messiah. PKI menganggap hendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Tindakan heroik Presiden Soeharto dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari gerombolan komunisme sontak membuat dia mendapat legitimasi yang kuat dari baik dari TNI maupun dari kelompok masyarakat yang lain. Pancasila seakan-akan menjadi ideologi tunggal yang tidak digantikan. Pada masa Presiden Soeharto, Pancasila ditegaskan maknanya dengan cara yang lebih konkret yang tertanam dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor 3/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.